Halo adik-adik, selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Kita akan ibadah di pagi hari ini. Ya, adik-adik pastinya sudah mandi dan kita mempersiapkan ibadah kita dengan sukacita dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, saya harap adik-adik walaupun kita tidak saling bertemu dan kita tidak satu ruangan, tapi saya yakin adik-adik tetap dengan hikmat mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, selamat ibadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, anak yang dimuliakan. Kita
kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, semuanya tetap semangat memuji Tuhan. Kasih semangat. Kasih semangat. Oh ya, kemarin pas waktu tanggal 14, anak-anak ada nggak yang merayakan Hari Valentine? Hari Valentine itu apa ya Tante? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu hari kasih sayang. Tapi ingat loh tante, kakak Dora, kasih sayang itu tidak hanya tanggal 14 saja. Setiap hari, setiap saat harus apa? Mengasihi semua orang, apalagi keluarga. Ya. Iya. Iya. Boleh kan? Tetap mengasihi keluarga ya. Tidak sama keluarga saja, tetapi sama semuanya. Ya, kita nyanyi lagu pujian Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, kasih Yesus
selamat pagi. Luar biasa, sukacita pagi hari ini ketemu kalian bersama Tante Yuli dan kalian anak-anak Indria dan Batita yang luar biasa. Yuk sukacita ya. Siapa yang sudah memuji Tuhan dengan sukacita pagi hari ini? Pasti kalian sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Pagi ini Tante Yuli mau mengajak kalian kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, mendengar cerita firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus itu begitu luar biasa mengadakan banyak mujizat dalam pelayanan Tuhan waktu itu bersama dengan murid-muridnya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, Tante Yuli mau tanya. Ini Tante Yuli mau tanya kepada kalian, ini Tante Yuli bawa apa yuk? Siapa yang tahu? Nah, ini Tante Yuli bawa apa yuk? Pasti kalian tahu ya. Itu roti Tante. Ini ikan Tante. Nah, ini rotinya ada berapa? Ayo coba dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ikannya ada 2. Nah, kalau 5 tambah 2 itu berapa adik-adik? Sama dengan 7. Kalian pasti bisa berhitung ya semua, anak-anak Indria juga. Nah, pagi hari ini kalau Tante mau tanya siapa yang di sini suka makan ikan? Siapa? Pasti kalian ada yang jawab, saya Tante pasti suka. Ikan apa adik-adik? Banyak, ikan gurami, ikan bandeng, ikan lele, ikan apa? Ikan mujair. Enak sekali. Siapa yang di sini suka roti? Saya Tante. Pasti kalian juga ada yang suka. Saya suka roti keju, saya suka roti coklat. Nah, semua itu kita nikmati karena apa? Kita menerima berkat Tuhan, ya. Nah, adik-adik, siapa yang di sini suka makan sayur juga? Banyak juga kan yang suka sayur? Ya, ada sayur sop, sayur asem, sayur bayam, sayur apa lagi? Banyak pokoknya yang bikin tubuh kita sehat. Nah, adik-adik, pagi hari ini Tante Yuli mau bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana ceritanya Tante? Pasti kalian sudah pernah dengar, tidak asing ya. Tetapi kita belajar kembali bagaimana mengingat perjalanan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Waktu itu sehabis ngajar dari perjalanan jauh, pastinya murid-muridnya ini ingin bercerita kepada Tuhan bahwa pengalaman mereka itu dalam pelayanan mereka itu ingin diceritakan kepada Tuhan, tetapi mereka tidak sempat. Karena apa? Sebelum mereka bercerita kepada Tuhan, banyak orang yang sudah menunggu kembali untuk mereka layani juga. Yang orang-orang nunggu itu kepingin mendengar tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Jadi mereka tidak sempat istirahat. Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini ya juga pernah merasakan capek adik-adik karena tidak pernah beristirahat. Karena apa? Banyak orang berbondong-bondong ingin menyaksikan pengajaran Tuhan, ingin mendengarkan firman Tuhan. Seperti adik-adik pagi hari ini ingin mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus melayani mereka dengan sukacita bersama murid-muridnya. Tapi Tuhan dan murid-muridnya juga kepingin istirahat. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi dengan naik perahu. Tetapi orang-orang mendengar bahwa Tuhan Yesus akan pergi naik perahu dan mereka melalui jalan darat menuju tempat di mana Tuhan Yesus akan tinggal, akan beristirahat. Jadi mereka lewat jalan darat. Tuhan Yesus naik perahu bersama murid-murid, mereka lewat jalan darat. Waktu itu zaman dahulu tidak ada pesawat, tidak ada bis, tidak ada kereta. Mereka jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai mungkin ya, ada unta. Nah, waktu itu seperti itu. Jadi mereka mengikuti di mana Tuhan berada, mereka juga ikut adik-adik. Nah, lalu apa yang terjadi adik-adik? Sewaktu Tuhan Yesus sampai di tempat tujuan, ternyata sudah banyak yang menunggu lagi. Mereka sudah tiba di tempat tujuan sebelum Tuhan sampai. Lalu Tuhan dan murid-muridnya ini tidak jadi beristirahat, Bapak anak-anak ya. Lalu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ini
akhirnya melayani mereka. Akhirnya dengan belas kasihannya mereka disuruh duduk sama Tuhan. Nah, lalu Tuhan Yesus mengajar mereka seperti domba yang tidak bergembala. Jadi mereka haus, mereka ingin mendengar pengajaran Tuhan. Lalu mereka dengan setia, dengan duduk manis, mereka mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan banyak hal, ya, seperti yang di dalam kitab Markus, firman Tuhan. Tuhan Yesus menyampaikan banyak hal, ya, seperti yang di dalam kitab Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-30. Nanti adik-adik baca di situ kisahnya. Markus 6 ayat 30. Di situ perikopnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi makan berapa? 5.000 orang. 5.000 itu banyak apa sedikit adik-adik? Pastinya banyak, ya. 5.000, 10, 20 aja banyak, apalagi 5.000 orang. Waduh, bagaimana? Akhirnya sampai malam, menjelang sore hari, menjelang malam tiba, murid-muridnya ini kasihan kepada mereka, bilang kepada Tuhan, Tuhan suruh mereka pulang saja supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa kembali ke rumahnya, bisa beli makanan. Tapi Tuhan bilang apa sama murid-muridnya? Tuhan bilang seperti ini, kamu yang harus memberi makan. Loh, murid-muridnya kaget, loh, harus memberi makan orang begitu banyak, bagaimana caranya? Apakah cukup roti satu harga ratusan, waktu itu ratusan dinar, ya, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka yang begitu banyak. Lalu ada anak kecil dibawa murid Tuhan Yesus. Waktu itu murid Tuhan Yesus tahu kalau anak itu punya bekal adik-adik, ya, mereka membawa 5 roti dan 2 ikan anak kecil ini. Ini yang ada pada kami Tuhan. Waktu itu seperti itu. Murid Tuhan Yesus ini ada roti dan 2 ikan, ada 5 roti dan 2 ikan Tuhan. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu dan berdoa dan mengucap syukur. Lalu apa yang terjadi? Roti ini yang asalnya 5 jadi banyak adik-adik. Ikan ini yang asalnya 2 jadi banyak, berlipat-lipat, tidak habis-habis. Lalu murid-muridnya disuruh membagikan kepada 5.000 orang tadi. Nah, apa yang terjadi? Mereka makan dengan sukacita sampai kenyang adik-adik. Lalu mereka ini dengan senang mengumpulkan sisa-sisa rotinya. Ada sisanya adik-adik. Nah, ikannya ada sisanya. Ayo, jangan sampai ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan makanan-makanan ini. Dan sisanya berapa adik-adik? 12 bakul. 12 bakul itu banyak sekali isinya adik-adik. Nah, begitu mujizat Tuhan yang luar biasa, ya. Yang luar biasa, ada damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun kita mengalami kondisi seperti ini, ya, tidak bisa ibadah tatap muka bersama guru-guru sekolah minggu, tidak bisa tatap muka di gereja, tetapi hubungan kita, hati kita selalu erat, selalu terikat, kita sehati, selalu saling mendoakan, ya. Jadi tetap antara kita selalu saling mengasihi, ada ikatan, karena di dalam Tuhan itu kita terikat dalam kasih, ya adik-adik. Jadi pagi hari ini Tante Yuli kasih kalian tugas, ya. Kalian bisa kan nyanyi lagu 5 roti 2 ikan, anak-anak Batita dan Indria. Kalau bisa menyanyikan lagu 5 roti dan 2 ikan, nanti Tante Yuli kasih tambah poin 1 lagi, jadi 2, ya. Poin kesetiaan 1 dan poin kreativitas 1. Yuk, siapa yang di sini bisa nyanyi? Tante Yuli kasih contoh, ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati.
dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Nah, seperti itu aja ya, 5 roti dan 2 ikan. Yuk, nanti adik-adik setelah mendengarkan firman ini, intinya pagi hari ini kita belajar menjadi anak Tuhan yang selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu rindu akan Tuhan ya. Jadi kita selalu ingin berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah sekolah minggu. Contohnya seperti ini, adik-adik memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Wow, luar biasa kesetiaan adik-adik ya. Ya, terus tetap semangat sampai kapanpun. Tuhan Yesus pasti akan memberkati kalian semua. Oke, tetap semangat anak-anakku. Kelas Indri dan Batita, Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tante Yuli tunggu ya. Nah, sebentar lagi Tante Yuli akan putarkan film sedikit buat kalian, untuk kalian bisa menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus mengadakan mujizat itu. Oke? Nah, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah. Ya. Banyak sekali isinya adik-adik. Nah, begitu mujizat Tuhan yang luar biasa ya. Karena itu adik-adik, pada pagi hari ini kalau adik-adik rindu ingin datang kepada Tuhan seperti orang-orang banyak yang berbondong-bondong ingin mendengarkan firman Tuhan seperti yang adik-adik kalian lakukan pagi hari ini tiap minggu, rindu sekali berbakti kepada Tuhan, rindu memuji Tuhan, rindu mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengalami mujizat adik-adik seperti orang banyak ini. Mereka tidak kelaparan, mereka dipelihara Tuhan. Karena itu adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang setia, Abi, Ambengan, kelas Indria dan Batita, kita harus selalu cari Tuhan, setia kepada Tuhan, mengikut Tuhan. Setiap minggu kita beribadah supaya apa? Karena di dalam Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, ada berkat yang luar biasa adik-adik ya. Berkatnya tidak bicara tentang berkat dapat uang banyak, dapat kue banyak, tidak. Tapi kita diberi nafas, setiap hari kita bisa bernafas. Itu berkat yang luar biasa. Kita bisa badan sehat, punya badan sehat, itu luar biasa, berkat yang luar biasa. Kita masih bisa beribadah sekolah minggu tiap minggu, itu berkat yang luar biasa. Karena itu seperti orang-orang ini menunggu Tuhan terus, menantikan Tuhan ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap menanti-nantikan Tuhan dimanapun Tuhan berada. Ayo kita kejar, kita berdoa, kita selalu berdoa, kita selalu membaca firman setiap hari ya. Kita pastinya Tuhan akan belas kasihan Tuhan turun atas kita, melihat kesetiaan kalian, melihat ketaatan kalian. Anakku setiap minggu selalu beribadah. Wow, Tuhan kasih berkat yang luar biasa ya adik-adik. Nah, sebagai anak Tuhan pagi hari ini, yuk melalui cerita tentang 5.000 orang ini, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini, kita belajar seperti orang-orang yang berbondong-bondong mencari Tuhan. Kita juga seperti itu, rindu ingin mencari Tuhan selalu ya. Jadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Di situ ada sukacita yang luar biasa, ada damai sejahtera yang luar biasa. Meskipun kita... Setelah itu, Yesus pergi ke seberang danau Galilea atau danau Tiberias, itu sebutan lainnya. Banyak orang mengikutinya sebab mereka sudah melihat keajaibannya menyembuhkan orang sakit.
Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk dengan murid-muridnya. Hari Raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Yesus memandang ke sekelilingnya dan melihat banyak orang mendatanginya. Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan? Ia mengatakannya untuk menguji Filipus. Sebenarnya ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Murid Yesus yang lain, Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. Suruh orang-orang itu duduk. di tempat itu ada banyak rumput. Jadi orang-orang itu duduk di rumput. Kira-kira ada 5.000 orang. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, lalu membagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ia melakukan hal yang sama pada ikan. Lalu mereka semua makan dengan sepuas-puasnya. Setelah semua sudah kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. Lalu mereka mengumpulkan 12 bakul penuh kelebihan makanan dari 5 roti dan 2 ikan yang dimakan oleh orang banyak itu. Melihat keajaiban yang dibuat oleh Yesus, orang-orang itu berkata, sungguh ini adalah nabi yang diharapkan datang ke dunia. Yesus tahu mereka datang untuk memaksa dia menjadi raja mereka. Oleh karena itu ia lalu pergi menyingkir ke perbukitan. Shalom anak-anak, puji Tuhan ya. Setiap minggunya Tante Lina percaya kita semua diberkati Tuhan karena kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang penuh kasih ya. Sampai hari ini kita semua terus disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Walaupun keadaan dunia semakin hari semakin diguncang dengan berbagai masalah, tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, anugerah-Nya, penyertaan-Nya luar biasa buat anak-anaknya ya. Ayo anak-anak, kalian semua sudah beribadah pagi hari ini. Tante percaya semua sudah terima berkat. Tak lupa Tante ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian, juga kalian yang terus semangat. Kalian sudah bantu kita untuk kirim foto, kirim KSK, kemudian isi data. Tante ucapkan sekali lagi terima kasih ya. Semua sudah kita serahkan ke Depak anak-anak ya. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita bangkit berdiri, Tante mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami tahu sampai hari ini
Kalau kami boleh tetap di dalam keadaan yang baik, semua karena Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami sungguh bersukacita, kami sungguh berbahagia, bersyukur, berterima kasih karena kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Allah yang selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, mereka yang sudah beribadah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, berkati keluarga mereka Tuhan. Juga guru-guru sekolah minggu yang pagi hari ini, kami semua sudah melayani anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau turunkan berkat-Mu Tuhan. Damai sejahtera sukacitamu limpah atas kami semua. 1 minggu ke depan, penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, indah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.